Pemirsa, Anda masih menyaksikan live event Idul Adha 1442 Hijriah. Seperti halnya tahun lalu, Idul Adha 1442 Hijriah tahun ini harus dirayakan dalam situasi pandemi COVID-19. Konsekuensinya umat muslim tidak bisa menyambut Idul Kurban dengan kemeriahan, tapi tidak lantas kehilangan kekhidmatan dan kemuliaan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 20 Juli 2021 dengan tema berkorban di tengah pagebluk bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Kita kembali harus merayakan Idul Adha hari ini di tengah-tengah pandemi. Apa pesan singkatnya Bang? Ya, memang pesannya sebetulnya tetap berkorban. Hanya berkorban dalam Idul Adha kali ini jauh lebih nyata. Kalau selama ini berkorban katakanlah hewan, kambing atau sapi dan sebagainya. Kalau ini memang pengorbanannya lebih nyata, lebih kepada perbuatan kita yang harus kita kontrol. Kita harus bersabar. Katakanlah misalnya kalau kita biasanya hari libur bepergian, kalau ini kita harus mampu mengorbankan diri kita untuk tidak bepergian, memanfaatkan libur ini ke tempat-tempat katakanlah berpariwisata, mudik dan sebagainya. Gitu. Itu contoh sederhananya gitu. Baik, itu nanti akan kita bahas, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia dalam live event Idul Adha 1442 Hijriah, berkorban di tengah pagebluk. Berkorban di tengah pagebluk. Seperti halnya tahun lalu, Idul Adha 1442 Hijriah tahun ini harus dirayakan dalam situasi pandemi COVID-19. Konsekuensinya, umat muslim tak bisa menyambut Idul Kurban dengan kemeriahan, tetapi tidak lantas kehilangan kekhidmatan dan kemuliaan. Seperti halnya tahun lalu, perayaan Idul Adha tahun ini juga dibarengi pembatasan-pembatasan. Tidak ada lagi sholat Idul Adha di masjid-masjid atau di lapangan terbuka seperti biasanya. Tidak ada pula takbir keliling. Semuanya dilarang. Sholat Idul Adha cukup dilakukan di rumah bersama keluarga. Demikian halnya dengan takbir untuk mengagungkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Ia masih bisa dilakukan di masjid atau musola, tetapi dengan peserta sangat terbatas, plus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sama halnya dengan pemotongan hewan kurban yang mesti dilakukan secara sangat terbatas. Larangan pemerintah menggelar sholat Idul Adha di masjid, musola, atau di tempat terbuka bukanlah pengekangan beribadah. Larangan bagi umat muslim melakukan takbir keliling bukan pula pembatasan dalam menjalankan keyakinan. Ia semata wujud implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi keselamatan rakyatnya. Itulah keniscayaan di tengah situasi kondisi yang masih sangat mengkhawatirkan lantaran serbuan virus corona yang kian menggila. Kebijakan itu niscaya diberlakukan pemerintah demi memproteksi seluruh anak bangsa dari paparan COVID-19 yang semakin melejit. Pembatasan-pembatasan itu juga tak lantas mengurangi kemuliaan Idul Adha. Seluruh umat Islam tetap bisa merayakan Idul Kurban secara sederhana, tetapi tetap hikmat dan khusyuk. Idul Adha di tengah pandemi justru bisa menjadi ladang yang lebih luas untuk memanen lebih banyak pahala. Dalam situasi seperti sekarang, kewajiban berkorban tak cuma bisa diwujudkan dengan memotong hewan kurban, tetapi juga dalam bentuk yang lain. Banyak sikap, perilaku, dan perbuatan lain yang dapat diambil dan dilakukan sebagai bentuk pengorbanan. Di tengah ekspansi COVID-19 yang kian menjadi, mematuhi protokol kesehatan ialah bentuk pengorbanan konkret.
Protokol kesehatan memang membatasi ruang gerak dan kebebasan kita, tetapi ia sangat krusial dilakukan untuk membendung penyebaran corona. Dengan berbekal semangat Idul Adha, kita perlu mengorbankan kebebasan dengan kemaslahatan sesama anak bangsa. Bentuk pengorbanan yang lain ialah kesediaan untuk menjalani vaksinasi. Dengan bersedia divaksin, kita punya andil dalam upaya membentuk kekebalan komunal demi mengecundangi COVID-19. Tidak ada alasan untuk meragukan, apalagi menolak vaksinasi. Berkorban bisa diimplementasikan dengan menanggalkan egoisme, mengerjakan segala sesuatu yang positif dan punya daya guna, tidak menebar ketakutan, pesimisme, dan hoaks, juga wujud pengorbanan. Sampingkan dulu kepentingan pribadi, apalagi kepentingan politik, demi kepentingan yang lebih utama, yakni keselamatan bersama. Idul Adha memang hari raya umat Islam, tetapi kemuliaan berkorban harus menjadi semangat semua umat. Pemerintah sudah, tengah, dan akan terus berkorban untuk mengatasi pagebluk besar akibat keganasan corona. Para tenaga kesehatan sudah, tengah, dan akan terus berkorban untuk menangani pasien corona yang tak ada habisnya. Bahkan ratusan tenaga kesehatan mengorbankan jiwa, gugur dalam tugas. Kita, seluruh anak bangsa, juga harus berkorban. Sikap, perilaku, dan tindakan sekecil apapun yang bisa mencegah penularan akan sangat berarti bagi bangsa ini untuk memenangi perang melawan COVID-19. Berkorban di tengah pagebluk, kalau kemudian Bang Elman, ini kan sebetulnya sudah kita alami dari tahun lalu ya, di tengah-tengah pandemi, di tengah pagebluk kita harus, di tengah itulah kita merayakan Idul Adha. Tapi kalau memang tetap ada yang merasa bahwa ya biasa-biasa saja, itu bagaimana? Nah, itu yang harus kita coba bangun kembali ya. Jadi yang merasa biasa-biasa, kita harus yakinkan dia bahwa ini tidak biasa. Ini betul-betul bisa merenggut nyawa. Ini kondisi darurat. Kondisi darurat. Iya. Nah, itu sebabnya sebetulnya yang diutamakan sekarang ini adalah bagaimana kita mau berkorban mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Iya. Mengesampingkan niat-niat, katakanlah kadang-kadang niat jahat kan gitu. Ini Yeah. harus kita buang. Yeah. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama yang lebih besar. Apa itu? Supaya kita seluruh umat manusia, seluruh rakyat Indonesia selamat dari pandemi COVID-19 ini. Termasuk mungkin orang-orang yang berusaha memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan politik, kemudian jangan-jangan menyebarkan hoax begitu aja Bang ya? Ya, itu juga ada, antara lain saja kan, yang dibutuhkan rakyat sekarang ini bukan janji-janji para politisi, apalagi janji-janji para mantan pejabat, janji-janji bohong. Iya. Mereka sekarang yang butuh ada, katakanlah, begitu dia butuh tabung oksigen, Iya. oksigen, Iya. ya kan? Butuh obat antivirus, Iya. butuh pelayanan di rumah sakit. Itulah yang dibutuhkan masyarakat, bukan berita-berita hoak, berita-berita yang menyesatkan, berita-berita yang membuat rakyat makin panik. Oke. Itu nggak dibutuhkan. Baik, bagaimana kita memastikan berkorban di tengah pagebluk, kita akan bahas lagi di bagian berikut selepas jeda. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, kembali seusai headline pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita mau coba bertanya Bang kepada pemirsa Metro TV, bagaimana kita bisa berkorban di tengah pagebluk. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarlan. Pak Sukarlan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sukarwan, Pak. Tidak, jangan Sukarlan, Sukarwan. Sukarwan. Oh, pakai T ya Pak? Sukarwan. Sulitwan, Sukar. Oh, oke. Ya, Sukarwan ya. Ya, Sukarlan ya Pak? Oke. Oke, silakan Pak Sukarlan. Pendapat Anda bagaimana Pak? Pertama, saya
akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban kepada yang merayakannya, terutama umat Muslim. Iya. Yang kedua, tolong event Idul Adha ini kita ambil hikmahnya. Mari berkorban sesuai keikhlasan, tapi jangan dengan egois. Kalau aturan pemerintah itu berkorban, kalau tidak memungkinkan menyembelih sendiri harus disembelih di rumah penyembelihan, ya ikuti saja aturan-aturan itu. Kedua, kalau pembagian daging kurban juga nanti dikhawatirkan memungkinkan berpotensi menularkan COVID, ya kita antar saja oleh panitia, jangan terus berkerumun. Kita belajar ikhlas berkorban, jangan mengedepankan egois. Yang selanjutnya, instruksi negara itu instruksi pemerintah. Kalau toh memang harus sholat id di rumah ataupun sementara waktu jangan sholat berkerumun di masjid atau musala, ya aturan itu ikuti saja. Pokoknya kalau kita tuh manut aturan, insya Allah kita akan aman. Kita harus iri, harus iri dengan negara-negara luar negeri. Sana sudah bisa menyelenggarakan Piala Eropa, kan memang aturannya diikuti, jadi sudah cukup relatif bebas corona. Kalau kita tetap ngeyel, tetap egois, ya pokoknya susah ya. Maut ya depan kita itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukarlan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarlan ada Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mauhalizar, pendapat Anda silakan Pak. Ya. Allah mengajarkan manusia dalam firman-Nya, ad-daruratu tahraru madurah, yang artinya menghadapi suatu kedaruratan harus dengan cara darurat pula, seperti situasi pandemi yang sedang mengganas di saat kita sedang merayakan Idul Adha hari ini. Maka sesuai dengan perintah Allah tersebut, kita diharuskan melaksanakan rangkaian Idul Adha itu dengan cara darurat pula, yaitu sholat di rumah. Rasulullah SAW memberi tuntunan bahwa menyelamatkan nyawa hukumnya wajib. Sementara melaksanakan sholat Idul Adha di masjid atau di tanah lapang, itu hukumnya sunnah. Dan umat Islam itu diharuskan untuk mendahulukan yang wajib, baru yang sunnah. Sementara berkorban, esensialnya bukan darah atau daging maupun bulu dari hewan kurban yang akan disembelih. Namun lebih keajakan untuk pengorbanan dari setiap muslim, baik yang diberikan kelebihan secara finansial, serta seluruh umat Islam untuk melakukan pengorbanan sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing, kapan saja dan di mana saja. Terutama di saat pandemi ini memang pengorbanan umat Islam itu betul-betul sangat dituntut. Kemudian Islam juga mengajarkan ati Allah wa ati Rasul wa ati ulul amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati ulul amri, pemimpin yang memimpin kamu saat ini. Jadi kalau pemerintah sudah menentukan protokol kesehatan kita dengan menerapkan PPKM darurat, maka tolonglah seluruh umat Islam yang ada di Indonesia khususnya taati itu, karena itu adalah perintah Allah. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyarankan agar tahun ini umat Islam itu bisa menyalurkan korbannya dengan cara membagikan uang yang tentunya sangat dibutuhkan oleh semua warga Indonesia saat ini. Dan pengorbanan dengan cara ini, apalagi dengan cara mentransfer, pasti manfaatnya akan berlipat ganda dan menghindari mudaratnya yaitu penularan pandemi. Terima kasih Pak Mauhalizar di Aceh Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Dua pemirsa kita, Bang Eman, sangat sadar bahwa di tengah situasi yang masih kita harus perjuangkan di tengah-tengah pagebluk ini, memang berkorban itu tetap bisa dilakukan, bahkan menemukan makna yang lebih dalam, walaupun bentuknya bisa berbeda, karena banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan dan itu bisa juga dibantu dalam bentuk yang lain. Bagaimana Bang Eman? Ya, memang itu yang dikatakan sebetulnya kan Idul Adha tahun ini memang pengorbanannya adalah pengorbanan yang lebih luas gitu. Tidak lagi pengertian-pengertian yang sempit selama ini kan. Tadi kedua pemirsa kan mengatakan kan, terutama sebetulnya kan adalah
mengubur sedalam-dalamnya ego kita gitu ya. Iya. Terutama sebetulnya yang paling utama kita harapkan adalah untuk berkorban, memaknai Idul Adha ini adalah mereka-mereka yang selama ini menebar isu-isu bohong. Nah ini tolonglah, korbankanlah nafsu kau untuk tidak lagi menebar hoak, untuk tidak menebar fitnah, untuk tidak menebar rasa permusuhan. Coba balik dulu alam pikiranmu untuk bagaimana kita bisa mentaati protokol kesehatan. Ajak masyarakat untuk katakanlah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan jadi, batasi kalau tidak perlu bepergian tidak usah. Tidak usah gitu kan. Jadi sebetulnya kan sederhana sebetulnya. Kalau para pembohong ini mau berkorban, coba kita berkorban aja dulu. Nggak ada biayanya itu. Kita tidak minta dia bekerja keras, hanya menahan hawa nafsunya untuk berbohong, untuk membakar atau menjadi provokator-provokator. Memang tidak mudah buat dia, tetapi sebetulnya simple kok. Jadi kalau mau dia mengajak masyarakat, dia bilang udahlah, yang tadinya dia pembohong, dia bilang kita jangan lagi menebar isu-isu kebohongan. Mari kita laksanakan protokol kesehatan ini. Ajakan pemerintah memang itu sudah benar. Itu aja. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Mauhalizar sebetulnya bahwa apa yang disampaikan oleh pemimpin itu juga adalah bagian dari perintah Tuhan, karena mereka bisa memimpin juga karena sekehendak atau seizin Tuhan. Bagaimana, Bang? Ya, ini yang sering kali tidak dipahami kan. Sebetulnya kan di dalam konstitusi juga sudah diatur itu. Makanya ada 5 tahunan kan. Jadi hari ini yang dibutuhkan sebetulnya kan bukan janji-janji politik. Apalagi berbicara tentang 2024. Rakyat tidak butuhkan itu. Rakyat sekarang membutuhkan bagaimana dia selamat. Supaya selamat, ya seperti kata pemerintah tadi kan, mari kita ikuti anjuran pemerintah. Anjuran pemerintah apa? Taati protokol kesehatan. Anjuran pemerintah apa? Jangan pernah lagi dan berusaha untuk tidak bertemu secara fisik dengan orang lain. Itu sebetulnya sederhana kan. Itu yang sebetulnya juga menjadi harapan kita bersama, Bang, karena kalau kita mau introspeksi, kasus COVID yang melonjak belakangan ini kan terjadi karena juga sebagian saudara-saudara kita pada waktu Idul Fitri, Lebaran yang lalu, tidak bisa menahan kerinduannya mungkin, Bang, sehingga akhirnya banyak yang mudik. Lalu dari situ banyaklah kasus-kasus ini sekarang berkembang. Nah, kalau terkait dengan kerinduan dengan keluarga, Bang, bagaimana berkorban bersama keluarga itu sesuatu yang sebetulnya untuk banyak saudara-saudara kita sangat dinikmati, sangat menyenangkan. Untuk tahun ini seperti apa, Bang? Ya, kan sebetulnya kan dengan teknologi modern, kita kan sudah diberikan kemudahan. Katanya rasanya beda, Bang, kalau video call atau dengan aplikasi-aplikasi lain beda dibandingkan ketemu langsung, katanya begitu, Bang. Itulah sebetulnya yang kita maknai daripada Idul Adha ini. Jadi kalau kita selama ini bertatap muka, saling berpelukan, saling cepika-cepiki, nah kali ini tahan dulu. Dan itulah pengorbanan yang nyata di dalam Idul Adha tahun ini. Baik, bagaimana persisnya setelah pagebluk atau di tengah-tengah pagebluk ini pengorbanan itu tetap bisa kita jalankan? Kita bahas sebagai berikut. Bang Elman, Anda bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, ketika Idul Adha ini dirayakan, semangat berkorban dari tahun ke tahun sebelum pandemi itu adalah pengamalan dari keyakinan beragama yang sudah dilakukan. Pertanyaannya adalah begini, Bang, bagaimana kemudian semangat berkorban itu bisa diperluas
tidak hanya dalam bentuk ritual pengorbanan atau membagi-bagikan daging hewan kurban, tapi juga bisa dilakukan selepas Idul Adha hari ini. Karena pandemi ini kita masih belum tahu, atau pagebluk ini kita masih belum tahu kapan akan berakhir di Indonesia. Ya, sebetulnya kan begini Bung Leo. Tadi Bung Leo mengatakan kalau selama ini kita katakanlah mengorbankan apa tuh? Hewan kurban kan, Iya. gitu kan, bagi-bagikan daging kan. Betul. Sebetulnya kalau bisa, yang saya katakan tadi, yang utama yang tidak perlu ada biaya adalah mengorbankan kepentingan pribadi. Apa kepentingan pribadi? Katakanlah, kalau selama ini kita lihat di halayak, di apa, atau di medsos, muncul katakanlah ajakan-ajakan untuk mengatakanlah, wah ini pemerintah ini gagal. Nah itu hentikan itu. Pemerintah ini tidak gagal. Tapi pemerintah ini sekarang sedang berjuang keras. Itu yang dilakukan. Kalau ada yang mengatakan pemerintah ini serba pelin-pelan, kemarin kebijakan pandeminya adalah misalnya Bang, PSBB, kemudian jadi PPKM, kemudian jadi PPKM darurat, tapi kasusnya masih banyak saja. Nah itu bagaimana Bang? Dunia juga belum punya ada pegangan harus melakukan apa. Jadi tetap memang harus uji coba. Karena belum pernah ada pengalaman pandemi begini. Kan? Iya. Jadi justru menurut saya, mari kita membantu pemerintah dengan sederhana. Jangan kita merecoki pemerintah yang sedang berusaha keras. Berusaha keras apa? Menyelamatkan kita dari pandemi ini. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah di tengah-tengah pemerintah berusaha untuk memerangi pandemi ini, di situ pula muncul nafsu-nafsu jahat untuk katakanlah merongrong wibawa negara, merongrong wibawa pemerintah. Yang mungkin itu dari sebelum pandemi pun sebenarnya sudah ada begitu Bang ya, tapi di tengah pandemi terus dilaksanakan. Di sini makin digas. Dia melihat, wah ini peluang katanya kan. Dan ini yang akan membuat kita ini makin rontok. Kekuatan kita jadi menyebar, tidak fokus. Oleh karena itu kita minta, ingatlah para politisi-politisi yang busuk ini. Yang dibutuhkan rakyat sekarang ini bukan janji-janji palsu kau itu. Mereka butuh seperti katakan tadi. Ada nggak tabung oksigen atau oksigen yang gratis? Bantuan tersedia di mana-mana. Bantulah. Nah kita harapkan juga para konglomerat yang selama ini berpenghasilan lebih, hari inilah dia harus katakanlah membuka dapur umum, membantu masyarakat dan sebagainya. Jangan mereka ini saya lihat justru berlomba-lomba juga ke luar negeri, ke Amerika untuk katanya untuk mendapat vaksin yang lebih bagus. Nah, ini kan ya itu hak dia. Tapi tidak bagus ya. Tidak bagus pesan yang tersampaikan. Sekarang ini mari kita sama-sama melawan COVID ini di tanah air. Jangan menghindar. Nggak ada gunanya dia menghindar. Dalam editorial juga dikatakan di bagian akhirnya Bang bahwa salah satu bentuk pengorbanan yang nyata bisa kita lakukan di tengah pagebluk adalah kerelaan, kecepatan untuk melaksanakan vaksinasi, karena itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Tapi kan pertanyaannya begini Bang, sampai sekarang masih ada orang-orang yang jangankan mau divaksinasi, mengatakan ada COVID saja mereka tidak bilang itu ada begitu. Nah ini bagaimana Bang? Jadi sebetulnya kan gini, mau divaksin aja, itu sudah bagian dari pengorbanan sebetulnya. Mau dia divaksin. Padahal kalau dia mau divaksin, mudah-mudahan dia selamat kan. Jadi untuk dirinya sebetulnya. Tapi kalau dia selamat, pasti yang lain juga selamat. Tapi kalau dia tidak selamat, yang lain juga tidak selamat. Jadi ini kan rasa aman ini harus dibangun aman bersama-sama. Tidak bisa terjadi rasa aman di Indonesia ini kalau yang lain tidak mau menikmati rasa amannya. Ada yang bertanya begini Bang, kalaupun kami harus berkorban, termasuk dalam saat hari ini, Idul Adha, kita menahan diri, kita tidak kemana-mana, kita mengorbankan keinginan pribadi kita, pertanyaannya adalah sampai kapan kami harus melakukan ini? Karena kalau terus-terusan kan juga tidak berujung,
Bagaimana kami bisa berharap? Katanya begitu, Bang. Jadi kalau saya sangat percaya, kalau semua kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan, yang tadi misalnya masker jangan lupa, cuci tangan, jaga jarak, mau divaksin, saya yakin pandemi ini akan berangsur-angsur, akan melemah. Kalau sampai kita katakan berakhir, kita nggak tahu. Tapi paling tidak kan, bagaimana kita bisa meninabobokan virus ini supaya tidak terlalu mengganggu lagi. Untuk mengatakan bahwa virus ini akan punah, saya nggak tahu. Dan saya kira dunia pun belum punya kesimpulan tentang itu. Kapan? Oleh karena itu menurut saya yang benar adalah coba kita ikutin arahan pemerintah. Seperti sekarang ini misalnya kan, hari ini kan hari terakhir PPKM darurat ini kan. Saya sih berharap PPKM darurat ini diperpanjang sampai katakanlah sampai akhir Juli ini supaya tidak sia-sia PPKM yang sudah kita lalui 17 hari sebelumnya supaya gitu. lebih tuntas. Jadi kalau kita bisa capai sampai akhir Juli tuntas, saya percaya memasuki awal Agustus keadaan akan lebih baik. Semoga itu yang terjadi, kita aminkan. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, Idul Adha memang hari raya umat Islam, namun kemuliaan berkorban harus menjadi semangat semua umat. Pemerintah sudah, tengah, dan akan terus berkorban untuk mengatasi pagebluk besar akibat keganasan corona. Para tenaga kesehatan sudah, tengah, dan akan terus berkorban untuk menangani pasien corona yang tidak ada habisnya. Bahkan ratusan tenaga kesehatan sampai mengorbankan jiwa, gugur dalam tugas. Kita, seluruh anak bangsa, juga harus berkorban. Sikap, perilaku, dan tindakan sekecil apapun yang bisa mencegah penularan COVID akan sangat berarti bagi bangsa untuk memenangi perang melawan COVID-19. Dan inilah akhir dari editorial Media Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan live event Idul Adha bersama Abdi dan Sarah. Teman-teman silakan. Baik, terima kasih Leonard Samosir dan juga Bang Elman atas diskusinya di editorial Media Indonesia. Dan itu tadi salah satu pesan dari Bang Elman bahwa kita memang harus terus disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama di tengah pandemi COVID-19, walaupun dalam perayaan Idul Adha seperti yang saat kita hadapi saat ini. Betul sekali. Semangat untuk berkorban artinya berkorban untuk sama-sama menerapkan protokol kesehatan karena pandemi ini kita harus hadapi secara bersama. Artinya tidak boleh egois ya. Kalau keluar rumah harus pakai masker sama-sama untuk menerapkan protokol kesehatan termasuk dalam menjalani Hari Raya Idul Adha ini. Betul. Dan berbicara dengan Idul Adha dan juga berkurban, pastinya kita juga tidak bisa melupakan kurban dalam Idul Adha ini. Di mana Presiden Joko Widodo tahun ini pemirsa kembali akan berkurban di sejumlah wilayah di tanah air, di antaranya di Surabaya, Jawa Timur, Bandung, Jawa Barat, dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bisa kita lihat bersama pemirsa di sini, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo berkurban sapi jenis limusin seberat 242 kg atau 1,2 ton di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Ya, sapi asal Probolinggo, Jawa Timur ini pemirsa rencananya akan disembelih 1 hari setelah Hari Raya Idul Adha tahun ini. Ya, sementara itu di Bandung, Jawa Barat, sapi jenis simental berbulu coklat dan putih ini merupakan salah satu sapi kurban milik Presiden Jokowi. Sapi berusia 3,5 tahun ini memiliki bobot nyaris 1 ton. Dari Bandung, Jawa Barat, kita ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo juga membeli seekor sapi seharga 80 juta rupiah. Sapi yang juga berjenis simental ini berusia 4 tahun dan memiliki bobot 1 ton 8 kg. Sapi ini rencananya akan dibawa ke Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha ini dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Enggak, lain-lain ini yang jenis paling di bawah ini, Pak. Rangus ini. Kelasnya ini kelas di bawah ini. Sini. Nahan mulai dulu, Pak.
Ya, ini ya salah satu sapi yang nanti akan dikurbankan oleh Presiden Joko Widodo, tentunya nantinya dalam penerapan penyembelihan hewan kurban tahun ini pastinya harus dengan penerapan protokol kesehatan ketat juga. Artinya tidak sampai menimbulkan kerumunan apalagi dalam penyalurannya juga, Sarah. Betul, ada sejumlah himbauan dan juga tata cara yang sudah disampaikan terutama dalam penyembelihan hewan kurban dan juga pembagiannya. Karena kita masih tengah pandemi COVID-19 ya Abdi Jom pemirsa. Dan seperti apa ini caranya dan juga maknanya berkurban, nanti kita akan hadirkan informasi lebih lanjut lagi dalam live event Idul Adha 1442 Hijriah. Yes, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.